Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali bersama Ibu Suryati pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan topik pelajaran kelas 9 kali ini adalah tentang bioteknologi. Motivasi belajar untuk kali ini adalah tidak ada kata gagal selama kita masih berusaha untuk mencoba sukses. Maka semangatlah anak-anak untuk belajar menggapai sukses. Baiklah, jadi bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Berikut ini adalah cabang-cabang bioteknologi seperti mikrobiologi, biokimia, genetika, teknik kimia, biologi sel, dan enzimologi. Jenis-jenis bioteknologi yang pertama adalah bioteknologi konvensional atau disebut tradisional, yaitu memanfaatkan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya dalam pembuatan tape, tempe, kecap, keju, dan yogurt. Dua, bioteknologi modern, yaitu pemanfaatan dan atau perekayasaan proses biologi dari suatu agen biologi untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya dalam pembuatan rekayasa genetik, rekombinan DNA, dan lain-lainnya. Bioteknologi konvensional atau tradisional, di sini dia menggunakan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan. Ciri-ciri menggunakan makhluk hidup secara langsung, belum tahu adanya penggunaan enzim, mempergunakan proses fermentasi. Contohnya adalah pembuatan tempe, tape, kecap, dan yogurt. Jadi contoh makanan dan minuman ini termasuk ke dalam produk bioteknologi konvensional. Produk yang pertama seperti misalnya yogurt, berasal dari susu, kemudian dipasteurisasi dan sebagian besar lemak dibuang, kemudian ditambahkan bakteri Lactobacillus bulgaricus, disimpan lebih kurang 5 jam pada suhu 45 derajat sampai pH-nya 4. Kemudian didinginkan dan diberi cita rasa. Jadilah yogurt seperti yang dapat kita nikmati saat ini. Dari kemasan minuman ini dapat kita lihat informasinya adalah minuman susu fermentasi. Jadi susu fermentasi ini mengandung bakteri baik yang bagus untuk pencernaan kita. Sedangkan ini adalah gambar dari bakteri Lactobacillus yang digunakan untuk memfermentasi susu sehingga dihasilkan yogurt tadi. Sedangkan pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme yang merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan kamir. Keju juga merupakan produk bioteknologi tradisional, berasal dari susu yang dipasteurisasi sampai suhu 90 derajat, kemudian didinginkan hingga suhu 30 derajat, ditambahkan bakteri Lactobacillus atau Streptococcus, pH-nya diturunkan dan susu terpisah menjadi whey dan dadih. Kemudian ditambahkan enzim renin atau sapi muda untuk menggumpalkan dadih. Whey diperas sehingga bisa untuk makanan sapi, sedangkan dadih dipanaskan dan diberi garam lalu ditekan dan dibuang airnya. Dan jadilah keju yang dapat kita nikmati seperti saat ini. Ini adalah gambar bakteri Lactobacillus yang digunakan untuk menghasilkan keju. Pertumbuhannya sangat cepat sekali. Nah, berikut ini adalah gambar bakteri Streptococcus. Sedangkan ini adalah gambar dari pembuatan keju. Produk berikutnya adalah kecap, berasal dari kedelai, kemudian direbus, ditambahkan jamur aspergillus, kemudian didinginkan, bakteri asam laktat bekerja sehingga terjadi fermentasi, kemudian kedelai menjadi hancur dan jadilah kecap yang seperti kita nikmati. Jadi kecap merupakan salah satu produk bioteknologi tradisional yang menggunakan mikroorganisme hidup. Produk bioteknologi tradisional berikutnya adalah tempe, dibuat dari kedelai yang diberi ragi atau bakteri Rhizopus.
Bakteri Rhizopusnya ada 4 macam, silahkan anak-anak lihat pada tayangan ini. Sedangkan ini adalah bentuk dari bakteri Rhizopus yang digunakan untuk menghasilkan tempe dari kacang kedelai. Produk bioteknologi tradisional berikutnya adalah tape yang dibuat dari ketela pohon atau singkong atau ubi kayu. Pembuatan tape menggunakan 3 mikroorganisme yaitu Aspergillus, Saccharomyces, dan Acetobacter. Sedangkan ini adalah bagan proses dalam pembuatan tape, yaitu amilum dirubah oleh Aspergillus menjadi glukosa, glukosa dirubah oleh Saccharomyces menjadi alkohol, alkohol dirubah Acetobacter menjadi asam cuka, sehingga terbentuklah tape yang mengandung ada rasa manis dan rasa asam. Berikut ini adalah gambar bakteri Saccharomyces yang digunakan untuk membuat tape. Bentuk dari bakteri Acetobacter dan bagian-bagiannya. Penerapan bioteknologi sehari-hari. 1. Bioteknologi konvensional atau tradisional. Pada bidang pengolahan makanan dapat menghasilkan makanan seperti nata de coco, tape dan anggur, keju, yogurt, mentega, kecap, tempe, roti, dan oncom. Baiklah, kita lihat bagaimana bentuk-bentuk makanannya. Seperti ini adalah tempe, tapai, keju, yogurt. Ini juga adalah gambar dari macam-macam keju yang ada di dunia. Membuat nata de coco menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas. Membuat roti juga menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas. Ternyata roti dan tape mengandung alkohol. Alkohol akan merusak bagi tubuh dan kesehatan. Pemerintah telah memberi batasan dalam mengonsumsi alkohol melalui BPOM. Rekomendasi batasan alkohol pada makanan dan minuman adalah 5%. Di atas persentase tersebut BPOM menyatakan berbahaya untuk kesehatan. Untuk menghasilkan mentega atau margarin dari susu menggunakan bakteri Streptococcus. Untuk membuat oncom menggunakan Neospora. Oncom ada 2 yaitu oncom hitam dan oncom merah. Oncom merah dibuat dari bungkil tahu yaitu kedelai yang telah diambil proteinnya. Sedangkan oncom hitam dibuat dari bungkil kacang tanah yang kadang dicampur dengan singkong atau tepung singkong agar membuat tekstur yang lebih baik dan lebih lunak. Ini adalah perbedaan tempe dan oncom. Jadi tempe dan oncom tidak sama. Minuman beralkohol proses pembuatannya dengan cara fermentasi dengan bantuan jamur Aspergillus oryzae dan akan menghasilkan enzim amilase. Selanjutnya kita akan membahas tentang bioteknologi modern di bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan, dan bidang lingkungan. Bioteknologi bidang pertanian yang pertama adalah penanaman secara hidroponik, yaitu menanam dengan menggunakan media air. Ini adalah gambar contoh penanaman secara hidroponik yang menggunakan media air. Ini adalah skema penanaman hidroponik menggunakan air. Air ditampung dalam suatu bak, diberi pompa air, dialirkan dalam suatu paralon, dialirkan ke tanaman. Nah, kemudian air turun kembali, berputar terus bersirkulasi untuk memberi air pada tanaman. Berikut ini kita lihat contoh-contoh penanaman sayur secara hidroponik. Berikut ini adalah keuntungan penanaman secara hidroponik. B. Penanaman secara aeroponik adalah pemberdayaan udara. Sebenarnya aeroponik merupakan tipe hidroponik karena air yang berisi larutan hara disemburkan pada akar tanaman. Kemudian akar tanaman yang menggantung itulah yang akan menyerap unsur hara yang diberi dari semprotan air.
Ini contoh skema penanaman secara aeroponik. Jadi akar tanamannya menggantung dan disemprotkan dengan air yang mengandung unsur hara. Jadi penanaman secara aeroponik, akar tanaman akan lebih bersih, sayur akan lebih sehat. Sedangkan bioteknologi di bidang peternakan, yang pertama adalah rekayasa genetik, adalah suatu cara memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Berikut ini adalah contoh makhluk transgenik hasil dari rekayasa genetik, di antaranya seperti bakteri yang mampu menambang tembaga, bakteri yang mampu membersihkan lingkungan yang tercemar. Jagung transgenik, biasanya jagung berwarna kuning. Sekarang hasil rekayasa genetik jagung bisa berwarna putih, hitam, biru, merah, dan berwarna-warni seperti ini. Berikutnya adalah lemon dan tomat yang direkayasa menjadi namanya lemonato. Selanjutnya adalah rekayasa genetik antara buah nangka dan cempedak yang menghasilkan nangkadak dengan bentuk tekstur yang lebih baik dan rasa lebih enak. Tomat transgenik, biasanya tomat berwarna merah, sekarang tomat bisa berwarna ungu dan cantik sekali penampilannya. Contoh tanaman transgenik lainnya seperti beras, jagung, dan pepaya. Hewan hasil transgenik diharapkan akan memberikan daging yang lebih banyak, susu yang berkualitas, dan penampilannya yang lebih baik, serta lebih unggul bibit-bibitnya nantinya seperti kambing, sapi, anjing, domba, ikan salmon, burung murai, dan lain-lainnya. Bioteknologi bidang kesehatan yaitu digunakan untuk membuat antibodi, vaksin, insulin, antibiotik, dan hormon. Kita lanjutkan pada pengertian antibodi adalah protein yang dapat ditemukan pada darah atau kelenjar tubuh vertebrata lainnya dan digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasikan dan menetralisasikan benda asing seperti bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri yang masuk ke tubuh kita. Berikut ini adalah gambar macam-macam bakteri dan cepatnya pertumbuhan dari bakteri tersebut. Sedangkan ini adalah gambar dari virus corona yang menyebabkan pandemi di dunia kita saat ini, dan bagi yang terserang dapat menyebabkan kematian jika sistem imunitas tubuh kita lemah. Bentuk virus HIV yang dapat menyebabkan penyakit AIDS juga menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuknya cantik tapi sangat berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya, vaksin adalah senyawa antigen yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap virus. Vaksin terbuat dari virus yang dimatikan atau dilemahkan dengan menggunakan tambahan bahan lain seperti formaldehid dan timerosol. Vaksin diberikan untuk memproduksi sistem imun seseorang terhadap suatu penyakit. Jadi vaksin itu penting diberikan karena dapat menyelamatkan jiwa, melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari berbagai penyakit menular dan berbahaya. Pentingnya efikasi dan efektivitas vaksin, keduanya berperan untuk mengukur manfaat vaksin dalam mengendalikan penyakit yang dimaksud. Berikut ini adalah bagaimana cara kerja vaksin. Jadi, vaksin dapat diberikan secara injeksi atau disuntikkan pada tubuh kita seperti bagian lengan tangan. Berikutnya, insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Ketika kita makan, pankreas melepaskan hormon insulin yang memungkinkan tubuh mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan ke seluruh tubuh. Pankreas adalah organ yang letaknya di belakang perut manusia. Pankreas juga membantu dalam sistem pencernaan dan juga mengsekresikan dua hormon, yaitu insulin dan glukogen.
serta menjaga tingkat gula darah agar tetap seimbang. Jika pankreas sudah rusak dan tidak dapat menghasilkan insulin, maka kita akan dibantu dengan penyuntikan insulin pada bagian perut, tepat pada bagian pankreas kita. Jika insulin sudah tidak dapat diproduksi lagi, kadar gula dalam darah kita tinggi, maka akan dapat menyebabkan penyakit diabetes. Dan gambar ini menunjukkan orang yang terkena penyakit diabetes dan ketika terluka, maka lukanya akan sulit untuk disembuhkan kembali. Luka biasanya dapat terjadi pada bagian kaki dan bagian tangan. Akantosis nigricans, yaitu gejala yang dapat kita waspadai apakah kita bisa terkena diabetes atau tidak. Biasanya terdapat bercak gelap pada kulit dengan tekstur tebal seperti pada bagian leher, lutut, siku, terutama pada orang yang mempunyai kelebihan berat badan. Nah, dapat kita cek pada bagian tubuh kita masing-masing dengan bantuan orang tua atau teman. Jika gejala ini sudah ada pada diri kita, lebih baik kita periksakan ke dokter, berobat yang teratur, dan rajin berolahraga, serta hidup sehat. Bioteknologi bahan bakar masa depan, dua jenis bahan bakar yang diproduksi dari fermentasi limbah seperti gas bio dan gasahol. Biogas dan gasahol ini nantinya akan menggantikan minyak sebagai alternatif bahan bakar di masa depan. Gas bio atau biogas berasal dari kotoran sapi yang diolah dengan cara teknik tersendiri, sehingga menghasilkan gas yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Maka disebutlah dengan biogas, yaitu gas yang berasal dari kotoran makhluk hidup seperti sapi. Ini adalah contoh suatu daerah yang telah memanfaatkan kotoran sapi untuk menghasilkan gas bio atau biogas. Selain dari hewan, tumbuhan juga dapat dirubah menjadi energi yang bisa digunakan oleh manusia. Contohnya ubi kayu yang diubah menjadi bioetanol, spirogyra dirubah juga menjadi bioetanol, serta tebu yang setelah diambil gulanya, maka limbahnya dapat diubah menjadi energi alternatif yang disebut dengan gasohol. Jadi energi yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan ini merupakan energi yang ramah lingkungan walaupun harganya sedikit lebih mahal. Selanjutnya, bioteknologi lingkungan adalah yang penggunaannya banyak melibatkan mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia dan alam sekitarnya. Contohnya, ketika di laut terjadi tumpahan minyak, maka permukaan laut akan tertutupi oleh tumpahan minyak. Hal ini akan membahayakan kehidupan biota-biota yang ada di dalam laut. Jadi, agar tumpahan minyak ini hilang, maka disemprotkanlah bakteri Pseudomonas yang suka memakan minyak, dan permukaan laut akan kembali bersih dari tumpahan minyak. Berikut ini adalah contoh soal ujian nasional yang membahas tentang mikroorganisme yang mampu mencerna hidrokarbon atau minyak tadi. Tentu anak-anak sudah tahu jawabannya, bukan? Selanjutnya, dampak penerapan bioteknologi. Yang pertama adalah dampak terhadap lingkungan. Ternyata pelepasan organisme transgenik ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. 2. Dampak terhadap kesehatan tentu saja dapat mengganggu kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian. 3. Dampak di bidang sosial ekonomi. Ternyata produk bioteknologi yang luar biasa dapat merugikan petani kecil. Karena produk hasil bioteknologi tentu hasilnya lebih baik dari hasil petani kecil, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi antara petani kecil dan petani bioteknologi. 4. Dampak terhadap etika. Tentu saja menyisipkan gen suatu makhluk hidup lain ke makhluk hidup lainnya ini sangat melanggar hukum alam dan sulit diterima oleh masyarakat. Berikut ini adalah tabel perbandingan bioteknologi konvensional atau tradisional dengan bioteknologi modern, baik dari teknik yang digunakan, keterlibatan manusia, dan contoh hasil produknya. Sedangkan tabel ini adalah produk bioteknologi modern dan manfaatnya.
Selanjutnya anak-anak silakan kerjakan tugas pengetahuan berikut ini. Kerjakan di buku latihannya. Soal ditulis dan jawabannya. Serta silakan kerjakan tugas keterampilan atau praktek, boleh sendiri ataupun berkelompok. Silakan pilih apa yang akan kalian buat di rumah. Demikianlah materi tentang bioteknologi ini. Semoga anak-anak memahaminya serta bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.